Dari accounting kita dengan finance kita itu memang sudah menjalankan itu sesuai dengan rule. Kita ngelihat laporan-laporan mereka sesuai dengan disampaikan. Lagi-lagi memang owner harus pandai membaca ini secara keseluruhan untuk teratur terhadap kewajiban kita sebagai warga negara. Iya. Nah, malahan kalau kita dulu kita nak sembunyi-sembunyi misalnya apa segala macam itu malah tidak wajar. Tapi yang diajarkan ini adalah kewajaran kita untuk menjadi yang lebih baik pencatatan dan lain-lain sehingga pelaporan kita real adalah memang legalitas. Jadi nggak ada sekali lagi pada pengusaha nggak ada yang harus ditakutkan. Nggak ada yang takutkan. Semua yang kita bikin ada legal. Hanya kita sendiri kelemahan pada kita sebagai owner memulai itu tidak dengan mencatat dan lain-lain. Tidak memulai segala sesuatu itu dengan baik. Nggak ada yang harus takut. Mau makin besar kita sebenarnya harus makin ringan. Bukan makin terbeban. Kenapa? Orang-orang yang kita taruh, kita tunjuk itu sudah memahami pekerjaan mereka masing-masing, tugas mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Stepu dari tim Saria World. Saat ini Anda sedang menyaksikan channel Saria World Official. Alhamdulillah saat ini saya bersama dengan orang-orang yang luar biasa, sahabat-sahabat kita dari pengusaha yang kita lihat dari senyumannya itu sumringah ya. Sudah bisa tersenyum lebar. Nanti kita akan tanyakan kepada beliau ya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu teman kita yang pertama ya, pengusaha dari Tanjung Pinang. Jadi Pak Jul ini beliau ada bisnis, ada dua bisnis ya. Yang pertama itu supermarket dan yang kedua itu jasa konstruksi di bidang migas ya. Kemudian Bu Heni istri beliau ya saat ini sedang menghandle bisnis supermarket ya. Jadi beliau berdua ini bagi tugas ini ceritanya Pak Jul ya, Bu Heni ya. Jadi Pak Jul ini beliau menghandle untuk perusahaan yang di jasa konstruksi migasnya, sedangkan Bu Heni menghandle supermarket ya. Benar. Kabarnya supermarket yang terbesar ya Pak ya di Tanjung Pinang ya, insya Allah ya. Ya oke. Nanti kita akan cerita lebih banyak lagi Pak ya. Oke. Nah, saya sebelumnya juga sudah ketemu ini dengan Pak Jul dan Bu Heni sekitar 3 hari yang lalu. Tapi saya lihat ya kondisinya dibandingkan 3 hari yang lalu itu seperti bumi dan langit lah, jauh berbeda ya. Yang awalnya kita lihat itu masih wajahnya itu masih ya senyum, tapi senyumnya itu kurang ikhlas begitu ya Pak Jol. Tapi sekarang kita saksikan sendiri ya, senyumnya sudah lebar ya. Kemudian kita lihat dari gesturnya juga ya ada sepertinya beban yang awalnya itu sangat berat, sekarang itu sudah jauh lebih ringan ya. Nah ini kita tanyakan langsung ini ke beliau ini, apa sebenarnya yang sudah terjadi selama 3 hari ini ya. Event apa yang diikutin sehingga beliau ini kenapa kok bisa berubah ya, hanya dalam tempo 3 hari ya bisa luar biasa, gesturnya itu menunjukkan energi yang terpancar yang sangat dahsyat ya. Mari kita tanyakan langsung kepada beliau. Pak Jul, ini 3 hari ini ngapain aja sih kok bisa sampai ada perubahan yang sangat signifikan ini ya? Kita lihat. Bisa Pak Jul cerita? Baik, terima kasih Pak Deni kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang luar biasa Pak. Dia kan 3 hari yang lalu itu kan kita masih di awang-awang. Apa yang akan dipelajari dalam professional finance director ini, apa nih barangnya, apa bentuknya gitu. Kita 3 hari itu memang sebelum 3 hari yang lalu waktu ketemu Pak Erik itu kita memang apa yang mau disampaikan nih, apa yang mau kita terima ini. Tapi hari pertama, hari kedua kenyamanannya sudah mulai terasa gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa yang kita sebagai owner ini dulu menganggap baik-baik saja. Ternyata yang disampaikan itu menjadi luar biasa, yang akan membawa perusahaan kita akan menjadi lebih baik apabila memang kita sebagai director ya mengetahui kondisi perusahaan dari accounting, dari finance-nya kita bisa memeriksa apa segala itu. Ternyata itu hal yang selama ini kelemahan dari seorang owner. Ya saya merasa saya juga lah gitu.
Ternyata yang dipelajari ini bukan hanya masalah kita bagaimana membaca keuangan dan lain-lain. Strategi kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau proyek juga ada di sini gitu. Sesuatu yang makanya kalau Pak ketemu saya kemarin masih kayak orang belum ada punya gambaran atau kayak orang bingung. Sekarang hari pertama dan hari kedua tuh jawabannya sudah luar biasa bagi kami gitu. Ya, dua pekerjaan, dua bidang usaha kami, terutama saya kalau untuk istri dia di supermarket hampir sama, yang belajarnya hampir mendekati. Cuma lagi-lagi kesalahan dari owner itu ada. Ya, kelemahan owner tetap ada. Seperti itu, Dokter. Baik, Pak Jul. Ya, kalau Bu Heni boleh cerita nih ya. Kira-kira selama 3 hari ini proses apa saja yang sudah dialamin ya, sehingga kok berbeda gitu ya penampilannya dari hari yang pertama sampai hari yang saat ini gitu. Boleh cerita Bu Heni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik udah mengundang kami ke sini. Pertama kita mundur ya Pak. Kita sebenarnya jadwalnya bukan sekarang tapi yang akan datang. Tapi malahan kita merasa begitu kita belajar 2 hari ini masuk 3 hari lah. Itu kita merasa jadi terlambat gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu? Gitu ya. Iya, keterlambatan kita ini luar biasa. Ya kita sesal gitu terlambat, tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Itu deh. Baik ya. Silakan Bu Eni. Di acara apa nih Professional Finance Director ini luar biasa Coach Erik. Karena gini, selama saya menjalani usaha supermarket ini sudah 4 tahun ya Pak ya. Lebih kurang 4 tahun. Memang betul-betul owner ini kayaknya buta Pak. Buta tentang segala arus yang ada di manajemen kami. Berarti kita sebagai owner itu memang betul-betul harus paham, bukan sekedar mengerti, harus paham juga. Dari harus masuk, keluar itu lebih harus paham. Dan juga menyangkut cash flow kita ya Pak. Itu betul-betul harus di manage lah Pak ya. Misalnya gini, kalau supermarket ini Pak lebih banyak mudaratnya gitu ya, lebih banyak yang namanya kendala-kendala di dalam itu, baik bagian PPN-nya itu semualah. Jadi dalam 2 hari ini alhamdulillah Pak, ada sedikit banyak tuh bisa ada kami pelajari. Bisa untuk nanti pulang dari sini bisa kami terapkan di manajemen kami Pak. Baik. Boleh lebih lagi. Kalau kita lihat dilihat dari punya ibu kan mengelola supermarket. Apa yang disampaikan dalam pembelajaran itu yang dibikin oleh accounting sama finance penilaian ibu itu hampir oke gitu. Jadi bagus sekali, sesuai yang dipelajari khusus untuk untuk supermarket ya. Baik PPN segala. Cuman masih tetap ada kelemahan dari owner adalah tidak memasukkan komponen-komponen yang seharusnya menjadi beban biaya di situ. Tapi secara aktifanya, secara modal dan utang segala macam dengan aturan-aturan dari akuntansi, dari accounting kita dengan finance kita itu memang sudah menjalankan itu sesuai dengan rule. Kita ngelihat laporan-laporan mereka sesuai dengan disampaikan. Lagi-lagi memang owner harus pandai membaca ini secara keseluruhan. Kami review balik tadi, kita lihat yang dilaporkan dengan yang kita belajar, ternyata pas yang mereka bikin itu pas. Hanya beberapa komponen yang seharusnya adalah pemeliharaan. Kemudian contoh adalah nilai referensi pengurangan nilai bangunan itu kan, itu tidak kita masuk. Kemudian kebiasaan kita owner ini adalah menjadi pemilik gedung dan lain-lain, harusnya semuanya menjadi beban daripada usaha kita itu. Jadi owner kadang sok-sokan merasa memiliki, padahal dengan dimasukkan di sebuah perusahaan itu menjadi beban perusahaan sama saja. Ya kan dia juga pemiliknya gitu. Jadi banyak sekali memang segala kesalahan itu memang puncaknya adalah kelemahan dari owner sebenarnya seperti itu. Saya melihat seperti itu. Untuk yang ibu ya, yang supermarket, hampir benar yang dilakukan oleh accounting dan finance itu. Gimana kalau di usaha kita yang jasa konstruksi? Jasa konstruksi ini ada kelemahan pada saya karena
pencatatan di jasa konstruksi tidak banyak. Ada dua jenis usaha di konstruksi itu. Satu adalah kita mengambil secara lansam, mengambil pekerjaan, pekerjaan, tapi kita juga mengeluarkan biaya, elektrod, equipment dan lain, yang bisa kita masukkan dalam APP. Satu lagi adalah dengan manpower supply. Manpower supply hampir tidak ada biaya yang kita keluarkan, kecuali biaya gaji. Nah, di sini kelemahan saya sebagai owner adalah uang masuk itu di bank refinery, itu revenue, itu harusnya saya mempunyai bank satu untuk kontrol, sehingga satu masuk, yang satu untuk pembayaran apa ada. Di sini kelemahan kita, sehingga uang masuk dan keluar pada rekening yang sama, sehingga pencatatan SIKA kita akan menjadi kacau gitu. Baik. Jadi, kedua, adalah masalah kita untuk melakukan pengajuan untuk kita tender. Ini kelemahan, mungkin rata-rata dari owner, dari pengusaha, kelemahan di situ. Yang mereka tidak pikirkan adalah dalam itu adalah komponen yang harus dimasukkan adalah teks, yang menjadi wajib kita sebagai warga negara dengan teks. Tidak memasukkan itu dalam teks, kemudian tidak memasukkan retensi. Retensi ini kan akan menggerus cash flow apabila jangka waktu retensinya 6 bulan gitu. Harusnya kita masukkan dalam komponen harga, sehingga kita mengajukan pada saat retensi itu belum dibayar 6 bulan, kita masih sehat. Jadi margin kita margin pasti. Saat teks itu sudah dikeluarkan, margin kita margin pasti. Nah, di situ saya tengok. Makanya saya bilang bukan hanya masalah kita harus bayar pajak dan lain-lain, tapi juga bagaimana cara kita untuk mengambil tender sebuah proyek. Itulah luar biasa, profesional finance director ini luar biasa bagi saya di situ. Baik, berarti menurut Pak Jul, baik kita usahanya yang supermarket, bisnis di supermarket maupun di jasa konstruksi ini sama-sama butuh pembelajaran ini atau seperti apa? Wajib. Jadi kalau saya akan ajak teman-teman lah yang orang pengusaha wajib. Bukan masalah, tidak ada yang harus kita takuti asal kita itu ada administrasi yang dari awal sudah ada tercatat. Dan komponen-komponen yang wajar kita masukkan. Selama ini kelemahan dari owner merasa duit sudah punya dia, nggak mencatat, nggak minta nota, nggak ada lain-lain lah. Jadi wajib untuk seorang pengusaha, kalau dia ingin jadi tenang dan ingin jadi besar, saya kira professional finance director ini salah satu pilihan yang harus diambil. Baik. Sekarang kan banyak ya pengusaha, Pak Jul, Bu Eni, yang hanya fokusnya itu kalau mau bisnis tuh kita yang penting jago jualan gitu ya. Oke lah, jago jualan, kemudian ada sales di situ, dia dapat revenue yang besar. Kira-kira kalau dia tidak belajar ilmu yang Bapak pelajarin dan Bu Eni pelajarin selama 3 hari ini, kira-kira bisa boncos nggak itu bisnisnya? Boncos, Pak. Lepas itu dia juga akan menjadi beban yang seharusnya bukan menjadi beban itu. Dia akan menjadi beban nanti deh. Jadi dia takut akan menjadi besar. Kalau besar nanti gimana? Padahal tidak seperti itu. Jadi wajib dia harus ikut. Harus ikut ya. Berarti tentu kita sebagai seorang pebisnis bukan hanya masalah jago jualan kalau gitu ya. Bahkan banyak pengusaha yang kita lihat ini di luar sana Pak yang di luar sana yang kita lihat itu nggak melakukan pencatatan pun tidak itu dalam bisnisnya Setuju ya Pak Jul ya? Setuju, itu hampir semua. Mungkin dia merasa wah ini customernya ini rame ini kan banyak ini penjualan kita, tapi uangnya mana? Bingung sendiri gitu ya. Dan terhadap pengusaha-pengusaha yang seperti itu, kira-kira menurut Pak Jul itu apa pesan untuk mereka gitu, silahkan. Kalau pesan saya pertama adalah Pak Erik, pertama adalah kita ini bisnis bukan mencari uang, mencari margin. Kalau uang beli misalnya air mineral 5.000, jual 3.000 dapat uang juga. Tapi nggak dapat margin gitu. Nah, ini yang kadang-kadang yang harus hati-hati kita dalam bisnis. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman para pengusaha mungkin belajarlah mungkin di sini professional finance director ini kita akan diberi pembelajaran yang luar biasa. Yang saya yakin Pak Erik, saya yakin mereka belum mengerti. Mereka nggak tahu. Nggak tahu itu memang belum ada yang menyampaikan ini bagaimana cara pengusaha jadi direktur itu menjadi pengusaha itu harus paham dengan hal-hal seperti ini. Saya yakin teman-teman banyak belum tahu. Nah, saya merasa sampai sini 1, 2 masuk ke 3 hari itu masalah
merasa dulu kita merasa oke, kita udah oke semua, tapi tahu-tahu sampai di sini ternyata begitu banyaknya kelemahan, kekurangan kita terjadi pada kita. Iya, kan banyak ya teman-teman kita juga yang pingin ini bagaimana bisnisnya itu menjadi admire company ya, perusahaan yang dikagumin ya oleh orang lain gitu ya, atau diseganin gitu, yang memberikan kontribusi lebih banyak ya. Tapi tentu ada mungkin pengetahuan ya mungkin ya yang luput ya, sehingga akhirnya ya nggak bisa menjadi admire company gitu ya, tanpa pengetahuan seperti ini gitu ya. Benar. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak ya? Dulu ya sebelum mengikuti pembelajaran ini ya, perasaannya bagaimana, dan sekarang itu gimana? Lebih optimis atau mungkin seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, waktu belum ngikut tuh kan kita hanya bahasa di mulut saja, admire Muslim company gitu ya. Sehingga mau bergerak takut, ya kan? Betul, takut ini, takut dan itu. Tapi begitu pembelajaran ini nggak ada yang harus kita takutkan, Pak. Ya, segala sesuatu tuh ada porsi dan aturan, ada pembelajaran, ada ilmunya yang bisa kita terapkan untuk kita menjadi besar gitu. Baik. Kalau tidak macam saya lah merasa ya, 3 hari ini kalau saya tidak ikut, saya akan terkunci dengan keadaan yang ada. Mau bergerak takut, mau besar takut, nanti takut ini, takut itu. Padahal semuanya dapat dipelajari dan itu secara legal. Itu kita legal yang kita lakukan semuanya. Dan tidak ada yang melawan hukum ya? Nggak ada. Yang kita lakukan ini adalah betul-betul 100% legal, tidak melawan hukum, dan malahan kita menjadi pribadi yang betul-betul teratur untuk pencatatan, untuk teratur terhadap kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, malahan kalau kita dulu kita nak sembunyi-sembunyi misalnya apa segala macam, itu malah tidak wajar. Tapi yang diajarkan ini adalah kewajaran kita untuk menjadi yang lebih baik, pencatatan dan lain-lain, sehingga pelaporan kita real adalah memang legalitas yang kita keluarkan. Baik. Tadi kan masalah pencatatan, ya. Apalagi kira-kira yang big win yang Bapak dapatkan Pak selama 3 hari ini? Kalau saya dapatkan selama 3 hari ini, Pak Erik dari Professional Finance Director ini, ini sesuatu yang gimana ya? Yang luar dari perkiraan saya. Keluar perkiraan saya yang saya dapatkan, saya dapatkan selama 3 hari ini. Dan ini menjadi langkah awal saya untuk melakukan perbaikan yang ada. Kemudian untuk kalau memulai sebuah tender yang baru, saya harus dengan cara seperti ini. Semua dari proyek HPP, gross margin, itu semua harus dihitung mulai dari awal. Masukkan semua komponen dasar, itulah kita untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi nggak atam gorong bentang-bentang dapat kerja ambil aja, nggak seperti itu. Jadi kami merasa saya lah sama istri pulang dari belajar 1 hari kami di Skalpen. Rasa bahagia kita udah di dalam otak kita mau nyampaikan ke karyawan, sebaiknya seperti ini, seperti ini. Ada. Berarti setelah 3 hari ini sudah banyak rencana Pak ya? Udah banyak rencana. Oh, selama ini saya ternyata ini terbebani dengan ketakutan yang harusnya nggak perlu ada, ya. Wah, ternyata banyak peluang-peluang ini yang belum saya lakukan ini. Banyak sekali kok. Begitu ya. Jadi nggak ada, sekali lagi pada pengusaha nggak ada yang harus ditakutkan. Nggak ada yang ditakutkan. Semua yang kita bikin ada legal. Hanya kita sendiri kelemahan pada kita sebagai owner. Memulai itu tidak dengan mencatat dan lain-lain. Tidak memulai segala sesuatu itu dengan baik. Nggak ada yang harus takut. Mau makin besar kita, sebenarnya harus makin ringan. Bukan makin terbeban. Kenapa? Orang-orang yang kita taruh, kita tunjuk itu sudah memahami pekerjaan mereka masing-masing, tugas mereka. Nah, menurut Pak Jul dan Bu Heni ya, kira-kira investasi lah ya, investasi uang yang Bapak keluarkan untuk mengikuti acara ini ya, kira-kira apakah terlalu mahal ya atau seperti apa, boleh cerita Pak? Ya, kalau saya dapat 3 hari ini harus saya bayar dengan belajar 3 tahun mungkin. 3 tahun? Iya. Ibunya 3 tahun ya Pak? 3 tahun, jadi saya harus bayar 3 tahun. Saya nggak tahu belajar dengan siapa kalau masuk ini. Ini 3 hari. 2 hari saja saya 1 hari pertama saya sudah nyaman, 2 hari nyaman. Hari ketiga ya kan itu sudah hampir komplit. Jadi makanya saya bilang belajar selama 3 hari ini belum tentu saya dapat 3 tahun untuk belajar kisah ini. Dan itu saya pastikan tidak dengan orang yang tepat, dengan pembelajaran yang tepat nggak akan dapat Pak.
Baik, baik. Nah, ke depan. Kalau Bu Eni sendiri gimana nih? Investasinya kemahalan atau atau gimana ya? Kemarin kalau kuliah ini 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun ya? 4 tahun ya? Iya, betul. Saya boleh nyampaikan, kami di Skafu 2. Ya. Andaikan kalau kita mengundurkan kemarin, atau tak ikut sama sekali, kita ruginya. Sama rugi ya. Ini benar, demi Allah, apa yang saya sampaikan ini, saya merasakan ini untuk saya maju ke depan gitu. Benar. Ke depan, dan saya mengelola perusahaan sebagai profesional ya, finance director, kita harus betul-betul harus tahu, harus paham gitu. Oke, baik. Jadi konkretnya Pak, setelah 3 hari ini ya, itu apa sih rencana Bapak ya? Setelah sampailah di kantor, ketemu dengan tim ya, apa yang Bapak lakukan? Boleh di-sharing nggak? Gitu, ya, kami mungkin Ibu akan discuss, biasa ajak saya juga discuss di kita beda manajemen nih supermarket ya, baik. Karena dia pakai perusahaan sendiri. Ya. Mitra Lancar Jaya kita pakai di supermarket, kita agak akan discuss ke finance kita sama accounting kita. Walaupun apa yang mereka bikin sudah benar. Jadi kita akan nyampaikan ke mereka bagaimana kesalahan kita yang harus kita perbaiki. Terutama kesalahan sebagai owner, apa-apa segala macam. Mereka sudah nyampe kita, kadang kita merasa owner, nggak usah ini, nggak usah itu gitu kan. Itu mungkin kita akan duduk sama dengan mereka, akan perbaikan. Karena apa? Dengan adanya perbaikan itu kita bisa mensisihkan untuk perkembangan usaha lain. Nah, kalau untuk saya sebagai di oil and gas, untuk di konstruksi oil and gas, saya akan perbaiki sebenarnya pada diri saya sendiri. Yang kelemahan saya tidak pencatatan itu, mentang-mentang di oil and gas itu tidak ada biaya banyak, ya, biaya besar tapi tidak banyak. Ya, kalau gaji itu kan kita bisa gaji lebih kurang, kalau pas season tinggi bisa 2,1 miliar. Ya kalau tak ada bisa 600 juta. Ini saya tidak memanfaatkan pelaporan ini untuk masuk dalam komponen yang dilegalkan gitu. Ya saya akan panggil macam saya punya accounting, pengepenan, susun rapi kembali. Apa yang bisa dimasukkan, apa semua, apa yang saya pribadi, yang mereka sudah bikin, mereka sudah benar, sudah benar. Saya pribadi yang harus memperbaiki diri, yang membiasakan diri. Apapun yang dikeluarkan ada pencarian segala macam gitu. Itu yang kalau untuk perbaikan pada mereka, saya kira mereka sudah benar sih kerjanya. Sudah benar. Cuman kalau ada terjadi sesuatu, kita sendiri yang tidak mengkontrol mereka. Jangan kami alhamdulillah 2020 buka kemarin supermarket itu saya bilang udah betul-betul benar. Bawahnya itu luka lama, itu saya tidak mau bicara luka lama, tapi memang cara kita salah. Kita hanya menerima laporan tanpa mengecek. Tapi 2021 pada Maret kita membuka ulang itu semuanya tertata. Hanya malahan kita yang tidak memasukkan komponen biaya yang harusnya dimasukkan. Malahan mereka sudah bekerja dengan benar gitu. Baik. Ini alhamdulillah nih Pak Jul dan Bu Eni dapat banyak big win berarti luar biasa. 3 hari ini ya. Dan insya Allah sampai nanti di Tanjung Pinang langsung action kalau begitu ya. Insya Allah. Berarti ilmu-ilmu yang didapat sama 3 hari ini memang sangat aplikatif Pak ya kalau begitu ya. Luar biasa. Iya, maka saya bilang dengan biaya sekian, ya kan, biaya sekian, mungkin saya 3 tahun belum tentu untuk bisa pintar. 3 tahun itu kan bukan gampang untuk mengeluarkan biaya 3 tahun. Di sini dengan situ 3 hari saya bisa paham, saya sebagai profesional direkturnya. Tapi menjalankan tetap anak-anak finance dan accounting dan finance. Tapi saya menjadi paham posisi saya sebagai owner itu seperti apa. Itu yang paling penting. Dan saya bisa mengarahkan, bisa membaca apa yang mereka sodor, apa mereka kasih ke kita. Kemudian saya bisa memplanning dengan apa yang mereka sampaikan. Gitu. Baik. Luar biasa nih Pak Jul, Bu Eni ya. Ini kita ya selama 3 hari ini memang alhamdulillah ya. Tadi kita lihat bagaimana Pak Jul dan Bu Eni menyampaikan ya, banyak big win yang didapatkan selama 3 hari ini. Bahkan beliau mengatakan
bahwa investasinya itu, waduh, nggak ada apa-apanya Pak. Nggak ada apa-apa. Dibandingkan big win yang didapat selama 3 hari ini ya. Benar. Insya Allah bisa diaplikasikan ya Pak ya. Ya, insya Allah. Ya. Baik Pak Jul, ini yang terakhir nih Pak Jul, Bu Heni ya. Apa pesan untuk teman-teman kita, para pengusaha yang ingin memang punya impian yang besar, bagaimana menjadikan perusahaannya itu perusahaan yang besar, menjadi perusahaan yang disegani atau admire company. Silakan. Ya, pesan dari teman-teman para pengusaha ya, ikuti pembelajaran ini ya. Pembelajaran ini sesuatu luar biasa, akan membuka mindset, akan membuka pikiran kita, membuka wacana kita untuk ke depan bagaimana kita menjadi seorang pengusaha ya Ismail Muslim Company ya. Bagaimana kita untuk mengatur keuangan, bagaimana kita untuk merencanakan keuangan itu untuk berinvestasi berikutnya, bagaimana kita untuk ngambil sebuah project dan lain-lain itu ada di Professional Finance Director. Jadi biayanya bagi saya pribadi bukan berarti besar kecilnya, tapi ilmu yang didapatkan ini selama 3 hari ini saya mungkin belum tentu dapat kalau belajar selama 3 tahun. Baik. Jadi hukumnya apa kira-kira Pak untuk wajib. Ini wajib. Ini wajib. Saya sarankan untuk para pengusaha ya, para pengusaha wajib ikut ini dan saya jamin Anda sampai sini Anda tidak akan kejar saya karena Anda rugi enggak. Anda akan kejar saya bahwa Anda merasa beruntung sudah disampaikan seperti ini. Nah, jaminan sampai ke situ loh. Ya. Oke, terima kasih Pak Jul, Bu Eni. Ini pesan dari Pak Jul ini langsung beliau ini sudah 3 hari ikut acara ini dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Insya Allah nanti setelah sampai di Tanjung Pinang langsung action Pak ya. Insya Allah. Nah, ikutin langkah Pak Jul dan Bu Eni. Insya Allah Anda juga akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan Anda pasti akan bersyukur, gitu ya. Betul. Ya. Bersyukur ya untuk sudah mengikuti pembelajaran seperti ini. Baik Pak Jul, Bu Eni, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kita di sini. Alhamdulillah, saya juga banyak mendapatkan insight dari Pak Jul dan Bu Eni ya. Baik teman-teman sekalian, demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Stepu dari Syariah Award.